ke muka bumi, munculnya hewan yang berbicara, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut tanda-tanda besar kiamat. Di zaman ini tanda-tanda kecil yang disinggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan datangnya kiamat hampir seluruhnya telah terjadi. Dengan begitu tak lama lagi tanda besar kiamat segera muncul. Namun ada masa transisi sebelum kedatangan tanda-tanda besar kiamat. Masa itu adalah munculnya Imam Mahdi. Kelak di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin adil, Imam Mahdi, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman dan penganiayaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahlul baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Lelaki keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk mengubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Prediksi Nabi SAW akan turunnya Imam Mahdi di akhir zaman ini menjadi persoalan tersendiri dalam sejarah Islam. Karena tak sedikit gerakan-gerakan tertentu memanfaatkan hadis tentang Imam Mahdi untuk mensukseskan agendanya. Berdirinya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad misalnya, gerakan yang berawal dari upaya penggulingan kekhalifahan Umawi di Damaskus ini semakin sukses setelah gerakan yang dipelopori keturunan dari paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib pada abad kedua Hijriah ini banyak didukung dengan kampanye politik yang menggunakan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Dengan mengobarkan semangat kemunculan sosok juru selamat Imam Mahdi, para pendukungnya di wilayah timur, Khurasan, berhasil memenangkan sejumlah pertempuran melawan para gubernur Umayyah. Perlawanan ini pun akhirnya berhasil. Kekhalifahan Umawi di Damaskus tumbang, dan berdirilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Kemenangan Bani Abbas dalam perebutan kekuasaan didukung oleh sejumlah alasan. Keahlian para pemimpin awal Bani Abbas dalam mengobarkan sentimen agama. Dalam hal ini, mereka banyak menggunakan pesan-pesan agama, utamanya yang tertuang dalam hadis Nabi SAW. Bani Abbas berhasil mengkonsolidasikan kekuatan militernya dengan mengadopsi pesan-pesan yang terkandung dalam hadis-hadis akhir zaman, seperti warna hitam yang menyertai kedatangan Al-Mahdi. Fenomena mengusung sosok Imam Mahdi bahkan terjadi di masa generasi awal dalam Islam. Pada masa fitnah terjadi di kalangan kaum muslimin pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, para penebar fitnah yang dipelopori Abdullah bin Saba memanfaatkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi untuk memuluskan pergerakannya memecah umat muslim kala itu dengan menyebut sahabat mulia Ali bin Abi Thalib sebagai Imam Mahdi. Gerakan pemurnian agama di Maroko pada abad ke-5 Hijriah dipimpin oleh Muhammad bin Tumart, bahkan mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Ibnu Tumart dikenal sebagai salah seorang penggagas berdirinya dinasti Mu'ad. Ibnu Tumart tadinya dikenal sebagai tokoh yang menginginkan perbaikan. Keinginannya untuk merubah masyarakat yang dianggapnya jauh dari sunnah sangat menggebu-gebu, terutama sepulangnya ia dari perjalanan menuntut ilmu. Konon ia juga sempat belajar dari Imam Al-Ghazali. Hanya saja cara yang ia gunakan cenderung kaku dan keras sehingga seringkali menimbulkan konflik. Tabiatnya ini terus ia bawa ketika ia memimpin gerakan untuk merongrong dinasti Murabitah. Ia begitu mudah membunuh dan menumpahkan darah bahkan terhadap pengikutnya sendiri yang ia anggap tidak tulus mendukungnya. Imam Az-Zahabi menyebutkan Ibnu Tumart pernah membunuh 70.000 orang dalam peristiwa yang disebut sebagai tamyiz atau semacam bentuk seleksi terhadap pengikutnya. Sosok lain yang mengaku sebagai Imam Mahdi bernama Muhammad bin Ahmad bin Abdullah As-Sudani, sosok berpengaruh di Sudan. Ia mengaku sebagai Al-Mahdi pada saat berumur 38 tahun.
Banyak penguasa dan kepala suku yang menerima ajarannya. Dia berpendapat orang yang ragu bahwa dirinya Al-Mahdi adalah orang yang telah kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. Tahun 1980 terjadi tragedi berdarah di Masjidil Haram. Kejadian ini dipicu oleh seorang Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ia datang ke Ka'bah membunuh para penjaga, kemudian ia dibaiat oleh sekelompok orang dan berdiam di Masjidil Haram. Ia bersama kelompoknya akhirnya terbunuh dalam baku tembak dengan pasukan Arab Saudi. Bahkan belum lama ini, pertengahan 2015 lalu, pengakuan sebagai Imam Mahdi datang dari Muhammad bin Zubair Amir bin Abdullah asal Indonesia. Bersama 11 pengikutnya, pria ini dibaiat di depan Ka'bah. Tentu hal ini terinspirasi dari hadis tentang kemunculan Imam Mahdi yang kelak akan dibaiat di depan Ka'bah. Gerakan ini tak terdengar lagi setelah pria Indonesia ini ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Banyaknya kasus sosok-sosok atau gerakan-gerakan yang memanfaatkan hadis tentang Imam Mahdi tentu menjadi masalah tersendiri. Jika demikian, tentu tak mudah kaum muslim mengenali sosok Imam Mahdi sebenarnya seperti yang dinubuatkan dan diprediksikan Nabi SAW. Untuk itu, perlu mengenali tanda-tanda yang dituturkan Rasul SAW akan datangnya Imam Mahdi. Lalu apa yang menandai kedatangan Imam Mahdi? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW memberikan gambaran umum indikasi kedatangan Imam Mahdi. Ia akan diutus ke muka bumi bila perselisihan antar manusia telah menggejala hebat dan banyak gempa-gempa terjadi. Kedua fenomena sosial dan fenomena alam ini telah menjadi semarak di berbagai negeri dewasa ini. Rasul SAW bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bahkan memberikan gambaran pada kita bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai 3 peristiwa penting. Pertama, perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin. Kedua, dibaiatnya seorang lelaki atau Imam Mahdi secara paksa di depan Ka'bah. Ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu kecuali disisakan 1 atau 2 orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi. Rasul SAW bersabda, "Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Makkah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Abu Dawud. Tak sedikit orang yang meyakini bahwa indikasi pertama telah terjadi, yaitu perselisihan dan kekacauan yang timbul sesudah wafatnya seorang pemimpin. Siapakah pemimpin yang wafat itu? Wallahu a'lam. Nabi SAW tak pernah menyebut nama dan negerinya. Sekalipun kemudian para ulama kontemporer menduga-duga dengan menyebut beberapa penguasa saat ini, namun tentu tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara konflik, kekacauan, dan peperangan seperti yang terjadi di Suriah, Irak, dan Palestina yang tak kunjung berakhir, apakah bisa diklaim sebagai pertanda datangnya Imam Mahdi seperti yang banyak diprediksi orang? Hal ini pun tentu tak ada yang bisa memberikan kepastian, karena konflik kaum muslimin dan keberadaan pemimpin-pemimpin zalim selalu ada setiap zaman. Namun begitu, bila ketiga peristiwa seperti yang disebut Rasul SAW telah terjadi, berarti umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi tahu bahwa Imam Mahdi telah datang diutus ke muka bumi. Panglima umat Islam di akhir zaman itu hadir, dan bila ini telah menjadi jelas, kaum muslimin pun terikat dengan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian melihatnya, kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi bukanlah nabi,
bukanlah sosok yang maksum, tapi ia seorang pemimpin yang adil, seperti pemimpin-pemimpin adil lainnya yang pernah hadir dalam panggung sejarah Islam. Hanya saja ia menjadi istimewa karena kemunculannya di akhir zaman dan mengawali tanda besar datangnya hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perjuangan Al-Mahdi dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Rom turun di kota Amaq, lembah Antioch, selatan Turki, dan di Dabiq, dekat Aleppo, Syria. Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah, yang berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah berbaris-baris, maka berkatalah orang Rom, biarkanlah, jangan kalian halangi antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami, yang masuk Islam untuk kami perangi. Maka kaum muslimin berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Dan ketika mereka telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba ketika waktu sholat sudah masuk, turunlah Nabi Isa bin Maryam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memang tidak spesifik menyebut bahwa pasukan ini adalah pasukan Al-Mahdi, tapi banyak para ulama menafsirkannya bahwa itu adalah Al-Mahdi dan pengikutnya. Dalil-dalil yang ada menunjukkan beberapa ciri dari Al-Mahdi. Namanya Muhammad, persis seperti nama Rasulullah. Dan nama bapaknya juga Abdullah. Dan ia adalah keturunan Rasulullah dari jalur Fatimah. Dalam beberapa hadis juga disebut ciri fisik beliau, yaitu berhidung mancung dan berdahi lebar. Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan hilang atau tidak akan lenyap hingga seorang dari ahlul baitku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam riwayat lain disebutkan, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dalam hadis lain juga dinyatakan bahwa beliau dari keturunan Fatimah. Al-Mahdi berasal dari ahlul baitku dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Sedangkan mengenai ciri fisik juga bisa kita lihat dari hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini juga menyebutkan bahwa Al-Mahdi akan menjadi seorang pemimpin yang adil dan ia berkuasa selama 7 tahun. Sedangkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Hakim disebutkan, karena keadilannya Allah menurunkan hujan, bumi mengeluarkan tumbuhan, serta binatang ternak melimpah ruah dan dibagikan secara merata. Di samping itu dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa sosok Imam Mahdi merupakan orang yang Allah beri kesadaran dalam semalam. Bisa jadi ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa ialah yang akan menjadi Imam Mahdi, karena pada hadis lain juga disebutkan bahwa awalnya ia menolak untuk dibaiat atau dilantik menjadi Imam Mahdi. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman. Beliau akan mengajak umat Islam untuk memerangi para mulkan Jabriyah atau para penguasa diktator yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia. Bila Allah mengizinkan Imam Mahdi untuk menang dalam berbagai perang yang dipimpinnya, maka pada akhirnya ia akan memimpin dengan pola kepemimpinan berideologi akidah tauhid, yaitu penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Banyak gazawat atau perang akan dipimpin Imam Mahdi, dan subhanallah, Allah akan senantiasa menjanjikan kemenangan baginya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga diterangkan peristiwa lain yang mengiringi kedatangan Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku fahami. Kemudian beliau berkata, jika kalian melihatnya, maka baiatlah dia, walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya
Ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis berikut ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Al-Mahdi akan disertai dengan munculnya pasukan berbendera hitam dari arah timur. Dan sampai hari ini masih banyak spekulasi tentang arah timur ini. Selain itu dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kemunculan Al-Mahdi berdekatan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ciri inilah yang tidak bisa dibuat-buat oleh siapapun. Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam turun, lalu pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, "Salatlah mengimami kami." Dia berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya, sebagai suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini." Hadis riwayat Al-Harith bin Abi Usamah. Jika diperhatikan ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang bisa diterima, maka dapat kita kelompokkan ciri tersebut menjadi dua ciri. Pertama, ciri yang bisa terdapat pada siapa saja selain Al-Mahdi, seperti kepemimpinan yang adil, murah hati, keturunan Nabi SAW, dahinya lebar, hidungnya mancung, pengikutnya memakai bendera hitam yang datang dari arah timur. Sedangkan ciri yang kedua, inilah yang menjadi bukti pamungkas akan keaslian Al-Mahdi yang tidak dapat ditiru atau dipalsukan oleh siapapun, yaitu bertemunya ia dengan Nabi Isa alaihissalam bahkan menjadi imamnya. Wallahu a'lam. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kelak Imam Mahdi akan memimpin kaum muslim untuk memerangi semenanjung Arabia. Lalu Allah akan menaklukkannya untuk mereka. Kemudian memerangi Persia dan Allah akan menaklukkannya untuk mereka. Kemudian memerangi Romawi dan Allah akan menaklukkannya untuk mereka. Kemudian memerangi Dajjal dan Allah akan menaklukkannya untuk mereka juga. Di tengah perang besar di dunia, Imam Mahdi dan pasukan muslim tengah berada di Damaskus, Suriah. Saat itu waktu subuh tiba. Saat kaum muslim tengah bersiap untuk melaksanakan sholat, Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi. Dengan rendah hati, Nabi Isa alaihissalam mempersilahkan Imam Mahdi menjadi imam sholat. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Sekelompok dari umatku ada yang akan terus membela kebenaran hingga hari kiamat. Menjelang hari kiamat turunlah Isa bin Maryam." Kemudian pemimpin umat Islam saat itu berkata, "Wahai Nabi Isa, pimpinlah sholat bersama kami." Nabi Isa pun menjawab, "Tidak, sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam, pemimpin. Sungguh Allah telah memuliakan umat ini." Dalam hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Bagaimana kalian jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri?" Makna ucapan Nabi Isa alaihissalam, imamukum minkum, atau imam kalian adalah dari kalian sendiri, yaitu imam tersebut berhukum dengan Al-Quran dan bukan dengan Injil. Inilah yang dipertegas para ulama bahwa syariat Nabi Muhammad itu akan terus dipakai hingga hari kiamat. Dengan demikian, sekalipun Nabi Isa alaihissalam seorang utusan Allah, saat turun di masa umat Muhammad, maka syariat yang digunakan pun tetap syariat Nabi Muhammad SAW. Setelah Jazirah Arabia takluk, berbagai pembebasan terjadi, hingga memasuki negeri-negeri di luar Jazirah Arab. Bangsa Romawi berkhianat dan balik memerangi kaum muslim. Mereka menyusun makar untuk menyerang kaum muslimin dengan mengerahkan pasukan besar-besaran. Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian akan terjadi perdamaian antara kamu dan Bani Asfar, Rum. Tetapi kemudian mereka mengkhianati perjanjian itu dan datang kepadamu dengan membawa 80 bendera. Dan tiap-tiap bendera diikuti sebanyak 12.000 orang." Hadis riwayat Bukhari. Maka pecahlah pertempuran terdahsyat yang terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak bertempur tidak lagi menggunakan senjata modern, namun hanya menggunakan kuda dan pedang. Karena seluruh senjata modern telah musnah dalam peristiwa perang besar akhir zaman. Pertempuran Akbar Al-Malhamah Al-Kubra terjadi di sebuah daerah yang bernama Ghutah, dekat Damaskus, tempat yang menjadi pusat kaum muslimin saat itu. Perang Al-Malhamah Al-Kubra sangat berat dialami kaum muslim, sehingga sepertiga dari kaum muslim meninggalkan medan perang, dan sepertiga lagi akan mendapatkan syahid, dan sisanya yang sepertiga akan mendapatkan kemenangan.
Yang tersisa inilah yang disebut-sebut sebagai pasukan terbaik di zamannya. Pemirsa Khazanah, munculnya Imam Mahdi disebutkan dalam banyak hadis. Bahkan tak sedikit dari para ulama yang menyatakan bahwa hadis-hadisnya mencapai derajat mutawatir secara makna. Artinya, hadis-hadis ini membicarakan mengenai Imam Mahdi dengan berbagai macam redaksi. Namun intinya atau maksudnya sama, yaitu membicarakan kemunculan Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwa kemunculannya mustahil untuk dikatakan dusta. Al-Hafiz Abul Hasan Al-Awari mengatakan, berita yang membicarakan munculnya Imam Mahdi adalah hadis yang mutawatir dan amat banyak riwayat yang berasal dari Nabi SAW yang membicarakan mengenai kemunculannya. Nah, pemirsa, tetap ikuti serial Khazanah Perjalanan Abadi setiap hari pada pukul 5.15 selama bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.